Perlindungan terhadap keluarga kudus. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 13-15 tertulis, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Dalam Injil Matius, hal kelahiran Yesus ditulis secara teratur dan mudah dipahami, yaitu mulai dari kelahiran Yesus, di mana sebelumnya Maria harus hamil sebelum menikah. Begitu juga Yusuf pun tak kurang terkejut atas kehamilannya, tunangannya, yang membuat Yusuf menjadi panik. Selanjutnya mereka dikejutkan ketika bayinya lahir dikunjungi oleh orang Majus utusan Raja Herodes. Dan setelah lahir, mereka pun harus mengungsi ke Mesir. Dari kutipan di atas, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya, supaya Yusuf segera membawa Yesus serta istrinya Maria untuk menyingkir ke Mesir. Hal ini merupakan wujud perlindungan Tuhan kepada Yesus dan keluarganya, serta ketaapan dan penyerahan Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir adalah jalan terbaik untuk menunjukkan bahwa iman kepada penyertaan Tuhan lebih penting daripada rasa takut terhadap kenyataan yang sulit. Penyingkiran ke Mesir merupakan tindakan yang tidak logis. Perintah pergi ke Mesir yang mungkin dianggap sebagai tempat yang tidak aman, justru yang dipilih Tuhan dan menjadi jalan keluarnya. Firman Tuhan terkadang sulit dipahami, namun demikian, itulah yang dipilih Tuhan untuk melindungi umatnya dalam bahaya dan ancaman. Penggenapan Nubuat. Penyingkiran ke Mesir juga merupakan penggenapan nubuat Allah dalam kitab Hosea 1 ayat 1, yaitu, "Dari Mesir kupanggil anakku." Hal ini menegaskan bahwa seluruh rencana keselamatan sedang berlangsung sesuai kehendaknya. Peristiwa ancaman dan perlindungan. Hal ini terjadi karena ancaman Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus, dan Tuhan melindungi Yesus dari bahaya duniawi dengan mengarahkan keluarga kudus itu untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu ke negara Mesir. Sementara itu, dalam Injil Matius 2 ayat 19-23 tertulis, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, dan berangkatlah ke Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dalam perikop ini, Allah menuntun dan melindungi Yusuf dan keluarganya. Sebagai orang tua, Yusuf tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus saat itu, yaitu perlindungan dan rasa aman dari rencana jahat Raja Herodes. Ketika kabar tentang kematian Raja Herodes yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan untuk segera pergi meninggalkan Mesir, segera ditanggapi oleh Yusuf. Yusuf menganggap bahwa ancaman terhadap Yesus dan seluruh keluarganya bukan hanya dari Raja Herodes saja yang menghendaki kematian Yesus, tetapi juga seluruh kaki tangan Herodes yang menginginkan Yesus mati. Mereka semuanya sudah mati. Karena itu,
Yusuf berangkat menuju ke Yudea dan Betlehem tempat Yesus dilahirkan. Dalam perjalanan, Yusuf kembali mendapat pemberitahuan bahwa raja pengganti Herodes adalah Arkelaus, menggantikan ayahnya. Karena itu, Yusuf mengubah tujuan perjalanannya dari Yudea ke wilayah Galilea yang lebih aman bagi Yesus, karena Galilea bukan wilayah kekuasaan Arkelaus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sebagai orang tua sering menghadapi pergumulan serupa. Jika keselamatan anak terancam, kita merasa takut bahkan putus asa. Namun demikian, janganlah menyerah, karena kita tidak sendirian. Kita memiliki Allah Tuhan kita sebagai petunjuk jalan kehidupan. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang cukup pelik sekalipun. Firman Tuhan akan menjadi tuntunan bagi kita dalam mencari jalan keluar atas segala perkara yang sulit. Marilah kita mengandalkan campur tangan Tuhan dalam menghadapi segala persoalan hidup dan memohon agar diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilan sebagai keluarga yang berguna bagi gereja dan masyarakat.